Selamat datang di video seri filsafat untuk pemula. Pada episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf abad pertengahan yang terkenal karena pemikirannya yang radikal dan dampaknya yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Namanya William of Ockham atau sering disebut William dari Ockham. Dia dikenal dengan, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengarnya, dikenal dengan prinsip Ockham-Razor yang sangat terkenal. Apa itu nanti kita akan bahas. Nah, untuk itu mari kita mulai mengenal lebih jauh tentang pemikiran William dari Ockham. William lahir sekitar tahun 1287 di tentu saja Ockham, Inggris. William adalah seorang filsuf dan teolog dari Ordo Fransiskan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Inggris dan Italia. Ockham dikenal karena ketajaman intelektualnya dan keberaniannya dalam menentang otoritas gereja serta pemikiran skolastik yang dominan pada masanya. Jadi Ockham ini termasuk salah satu ini ya teman-teman, pemikir di penghujung zaman skolastik. Nah, Ockham mengajar di Universitas Prancis di Paris ya, Universitas Paris, dan itu di Prancis, dan di Universitas Oxford. Tapi akhirnya ya di tengah karirnya itu dia terlibat dalam konflik besar dengan gereja Katolik pada saat itu. Kenapa? Karena pandangan-pandangan yang dimiliki Ockham ini kontroversial. Dan akhirnya dia harus meninggalkan Inggris dan tinggal di Avignon, tempat Paus, justru malah di tempat utama Paus bermukim. Salah satu konsep yang paling terkenal dari Ockham adalah prinsip Ockham-Razor atau Ockham-Razor. Razor kan pisau ya, jadi prinsip pisau Ockham. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menjelaskan suatu fenomena, kita sebaiknya tidak membuat asumsi lebih banyak daripada yang diperlukan. Dengan kata lain, jawaban yang paling sederhana dan paling sedikit melibatkan hipotesis adalah jawaban yang paling baik. Nah, prinsip ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat untuk menghindari spekulasi berlebihan. Jika ada beberapa penjelasan yang mungkin misalnya gitu ya, kita sebaiknya dari segala macam kemungkinan itu pilihlah yang lebih atau paling sederhana dan paling sedikit melibatkan entitas yang tidak diperlukan. Ockham punya pandangan yang menarik tentang realitas dan pengetahuan. Dia berpendapat bahwa dunia ini terdiri dari individu-individu yang konkret, ya, bukan dari esensi atau bentuk abstrak yang dipahami oleh para filsuf skolastik sebelumnya. Dengan kata lain, William menolak pandangan bahwa ada dunia ide-ide seperti Plato gitu ya, atau bentuk yang lebih tinggi seperti yang memang sudah kita kemarin pelajari ya di video sebelumnya, seperti yang diajarkan Plato. Jadi dia tidak terlalu suka dengan Plato. Dia juga menolak teori-teori abstrak yang sebelumnya sudah diajukan pendahulunya, Thomas Aquinas. Menurut Ockham, pengetahuan kita tentang dunia ini ya berasal dari pengalaman indrawi kita, ya, experience kita, observasi, empiris. Kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya kita bahas ya, siapa pemikir empiris, tuliskan di komentar. Akal manusia dapat memahami realitas itu melalui pengamatan langsung dan pemikiran yang sederhana, tanpa perlu melibatkan konsep-konsep metafisik yang rumit. Nah, ini menjadi dasar bagi pendekatan empiris
yang tadi sudah saya katakan sebelumnya juga sudah ada, tapi nanti akan berpengaruh besar teman-teman dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ogham itu dikenal bukan hanya karena pandangan filsafatnya yang kontroversial, tapi juga karena pemikirannya tentang gereja dan negara. William ini menentang klaim otoritas gereja yang berlebihan dan berpendapat bahwa kekuasaan politik dari gereja itu harus dibatasi. Dia percaya bahwa gereja dan negara, agama dan negara itu harus terpisah, dan bahwa pemerintah itu harus didasarkan pada kehendak rakyat, bukan otoritas agama atau gereja Katolik pada saat itu. Nah, pandangan Ogham ini membuat pandangan William ini membuatnya bertentangan dengan paus yang berkuasa pada masa itu, dan ia dikeluarkan dari Ordo Fransiskan karena dicap sebagai heretik. Namun Ogham tetap teguh pada pendiriannya. Dia percaya bahwa kebenaran harus dicari melalui akal dan pengalaman, bukan lewat dogma atau otoritas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh Ogham sangat besar, terutama dalam pengembangan metode ilmiah dan filsafat modern. Prinsip Ogham-Ratzer tadi yang kita bahas itu digunakan hingga hari ini sebagai alat untuk menyaring teori-teori yang tidak perlu di dalam sains. Selain itu, pendekatannya yang empiris terhadap pengetahuan itu menjadi dasar bagi perkembangan sains modern, di mana pengamatan dan eksperimen itu lebih dihargai daripada spekulasi abstrak. Pemikiran Ogham mempengaruhi banyak filsuf dan ilmuwan. Ya, salah satunya adalah René Descartes itu ya, dan Immanuel Kant. Dengan dia menekankan pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman langsung, Ogham itu memberi jalan bagi pemikiran-pemikiran yang mengarah pada revolusi ilmiah abad ke-17. Dari William Ogham kita belajar pentingnya kesederhanaan dalam penalaran. Dalam dunia yang penuh dengan informasi seperti hari ini dan teori yang begitu rumit ya, dan banyak, prinsip pisau Ogham atau Ogham-Ratzer ini kayaknya penting untuk kita miliki, supaya kita bisa selalu fokus mencari penjelasan yang paling sederhana, yang tidak melibatkan asumsi yang tidak perlu. Selain itu, pemikiran Ogham juga mengajarkan kita untuk tidak takut menentang otoritas atau tradisi jika memang itu bertentangan dengan pencarian kebenaran. Ogham mengingatkan kita bahwa pencarian akan kebenaran dan pengetahuan harus didasarkan pada akal. Tapi juga nggak hanya itu, tapi juga pengamatan dan pengalaman. Bukan hanya pada dogma atau klaim tanpa bukti. Nah, William Ogham adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat. Prinsip-prinsipnya terus memberikan dampak sampai hari ini. Dengan pendekatan rasional dan empiris, Ogham membuktikan dia sudah membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang kritis. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seri filsafat untuk pemula. Jangan dilewatkan episode selanjutnya. Kita akan terus menjelajahi pemikiran-pemikiran besar lainnya yang membentuk dunia. Tetap berpikir kritis.